Alhamdulillah. Yes. Kita melanjutkan latihan yang kemarin ya, tentang domir mutasil. Sudah hafal domir mutasil masih semuanya? Lamun kieu naon tah? Wa. Iya. Uma. Anti. Sendiri nih yang jawabnya? Antuma. Yang lain mana suaranya? Ya. Antuna. Maaf. Hua jadi Hu. hia jadi Ha. 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 Nah, asalnya Nahnu. antum jadi antum. Kepala. Jadi kum. Antum caranya buang annya, taknya ganti dengan kaf. Oh iya kum. 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 Antuma. Kunna. Antuma. Kuma. Kuma. Lamun anti. Ki. Anta. Kaki. 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 Anta anti. Oh. Ya. Nah ini Guru, ya. sekarang mah layarnya mencrang. Layarnya mencrang. Enak dilihat. Terang ya. Layarnya mencrang. Studiona ngalih ke kursi. RCTI. Kemarin kita sudah latihan domir mutasil yang bersambung dengan huruf jar. Masih ingat huruf jar apa saja? In, ila, an, ala. Enggak. Yang sudah kita latihan huruf jar apa saja yang sudah kita coba bersambung dengan domir mutasil? Min. In, an. Dan i. Min. Ya. Min. Ras, apalagi? Dia. An. Bi, ada bi ya? Iya. Bi. Ada min apa kemarin contohnya? Minhu. Minhu itu berarti min tambah Wa. Tambah hua. Min. Oh gini, nih domir munfasilnya hua. Sekarang min ditambah hua, jadi kalau min disambungkan dengan, kalau hua disambungkan dengan min berubah jadi Minhu. Minhu. Hu, jadi nyambungnya minhu. Kalau dihapus dulu ini. Kalau huma, coba kita tuliskan dulu semua domirnya ya Bu, yang sudah dihafal domir munfasilnya. Apalagi setelah hua? Huma. Huma. Terus? Hum. Hum. Terus? Ya. Hia. Huma. Hunna. Hunna. Nah, coba kita latihan menyambungkan ini dalam bentuk domir mutasil. Kalau huma ditambah min jadi? Min huma. Min huma. Kalau
Dari rumus 446 yang kemarin, huma termasuk rumus yang mana? Yang tetap. Yang itu Tetap, aja. tidak berubah ya. Dia tidak berubah, sama bentuk domir munfasil dengan domir mutasilnya. Hum termasuk yang mana? Tetap. Tetap. Jadi minhum. Hia, kalau hia termasuk yang mana? Hia jadi Ha. Hia jadi ha. Berarti ini termasuk 4 yang dihafal ya. Huma, Huma. 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 ini termasuk yang tetap. Hunna, Huna. Huna. Tetap. Huna tetap. nah ini bentuk-bentuk domir mutasil ketika bersambung dengan huruf jar. Cara menyambungkannya seperti ini. Kalau huruf jarnya baru min ya yang kita bahas sekarang. Kalau nyambung dengan min tidak ada perubahan harokat. Ada 2 syarat, ada 2 keadaan yang menyebabkan yang hu ini berharokat hi. Ada yang masih ingat? Jika kasroh. Jika ada kasroh. Jika sebelumnya ada kasroh. Kita contohkan. Kita sebelah sini ya. Ini kelihatan nggak papan tulisnya kalau sejauh ini? Kelihatan. Kelihatan teh. Misalnya sebelumnya kasroh, berarti apa? Huruf jar yang harokat belakangnya, yang harokatnya kasroh apa ya? Di ya. Di kita udah nemu belum latihan yang bihi? Belum ya? Oh, nomor 7 ada kemarin. Kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi. Bihi sama dengan bi ditambah Huwa. Maaf, saya nggak bisa baca tulisannya, itu kurang tebel. Agak slow ya. mungkin ya. Kita gusur laptopnya ke depan. Ini kita perbesar tulisannya ya. Nanti kalau udah lengkap jangan langsung dihapus ya teh. Ya. Mau di screenshot. Sakit hatinya tapi Sakinten aya nama. ya punten di posisi lakinya. Bi ditambah huwa. Bi ditambah hu. Jadi bihi. Kenapa jadi bihi? Harusnya kan bihu ya. Karena orang Arab itu, orang Arab kalau ada harokat perpindahan harokat kasroh ke domah, buat orang Arab itu tidak mudah, hese sulit buat mereka. Maka mereka ketika menemukan domir-domir ini di belakangnya bersambung dengan harokat kasroh, mau fiil, mau isim, mau huruf jar seperti ini. Jadi yang domah-domah ini berubah menjadi kasroh. Bihi. Kalau bi dengan huma jadi Bihuma. Bihima. Bihima. Huma ya? bi ditambah huma Bihima. jadi bihima. Sekarang bi ditambah hum. Sama dengan Bihim. bihim. Hum bihim.
bihima, bihinna. Bi ditambah huwa, huma, hum. Hia menjadi ha ya. Bi ditambah ha, Biha. biha. Kalau ini nggak susah, jadi mereka tetap biha, nggak dirubah ya. Biha. Huwa, huma, hum, hia, huma. Hunna berarti ya. Sama dengan Bihinna. bihinna. Mau dicatat dulu boleh. Ini direkam sih. Ya. Bihinna. Nah, ada satu keadaan lagi yang hu itu dibaca menjadi kasroh. Ketika apa? Selain karena sebelumnya kasroh, yang kedua yaitu karena Ada ya sukun. ya didahului oleh ia sukun. Oke, kita bahas ini dulu sebentar. Bihi. Hi ini dia domain, kalau kita irob ya. Ini termasuk domir muttasil. Irobnya gimana kemarin domir muttasil yang nyambung dengan huruf jar ini? Domirun Tasilun. muttasilun. Domir muttasil itu termasuk kalimat isim, fi'il, huruf. Isim. Ya, termasuk Isim. isim. Majrurun. Kenapa disebut ismun majrurun? Karena diawali Karena huruf jar. Nah, ini karena ada huruf jar, maka dia disebut ismun majrurun. Bi apa? bil Bilbai. Bilbai. Isim majrur bilbai. Nah, kalau di isim dohir, misalnya minallahi, minan nari, setelah mengirob gini, di bawahnya kita suka tambah apa? Wa alamatu. Alamatu jarihi, ciri jarnya itu kasrotun dohirotun. Nah, misalnya minallahi. Kita punya 3. Nah, wa alamatu jarihi kasrotun ini. Kasroh dohiroh. Nah, ini sekarang kalau kasroh ini disebabkan oleh ada huruf jar atau bukan? Bukan. Karena dia didahului oleh huruf jar atau bukan? Bukan. Bukan ya. Karena ada kasroh sebelumnya. Ya, jadi ini takutnya ada yang mengira kalau ini kasroh ini sama dengan kasroh yang di sini. Kasroh di Allah ini. Atau di minan nari misalnya. Kasroh di huruf pri. Di minan nasi. Kasroh di si. Nah, kalau ini beda. Ini kasroh dia bukan berubah karena di depannya ada huruf jar ya. Ingat, ini berubah karena di depannya harokatnya kasroh. Mau huruf jar, mau fi'il, mau isim. Kalau ininya kasroh, maka ini berubah menjadi kasroh. Nah, contohnya ini huruf jar, tapi ini tidak kasroh. Ini asalnya gini. Hi ini asalnya seperti ini harokatnya. Harokat asalnya domah. Nah, ini pada keadaan-keadaan tertentu karena darurat, dia berubah menjadi kasroh. Nah, gitu. Takutnya disangka, ada yang menyangka ini kasroh ini wa alamatu jarihi itu sebagai ciri jar dari ismun majrurun. Bukan ya. Yang wa alamatu jarihi kasrotun hanya berlaku untuk isim-isim yang selain isim domir namanya isim apa? Masih ingat? Yang waktu itu saya pernah sebutkan. Isim terbagi kepada 2. Isim yang domir dan isim yang dohir. Nah, ini yang kelihatan bentuk kalimatnya seperti ini namanya isim dohir. Zohir. Lawannya isim domir. Ganti. Kata ganti. Nah, ini jadi cara mengirobnya sampai sini saja. Jangan dilanjutkan karena iya mah kasroh. Walamatu jarihi kasrotun zohirotun. Memang kasrohnya jelas. Tapi kasroh ini terjadi bukan karena dia didahului oleh huruf jar. Tapi karena huruf jarnya berharokat kasroh. Nah, itu ya. Biar nggak pabelit, jadi dijelaskan lagi.
Hani mau di screenshot? Teteh, Udah direkam belum tuh? mohon maaf diulang yang dibaca ulang aja yang merah yang tadi nggak kelihatan, nggak kebaca. Ini Iya. domirun mutasilun. Ini namanya kan domir mutasil ya Teh ya? Iya. Ini namanya kan domir mutasil, domir yang bersambung. Pada contoh ini bersambungnya dengan huruf jar. Disebut domir mutasil. Setelah itu diidentifikasi lagi domir mutasil itu termasuk kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf. Sudah ketemu kalau ini termasuk kalimat isim, ismun. Karena dia terletak setelah huruf jar yang ini, huruf jar ini, maka ismun itu dilanjutkan namanya di ismun majrurun. Ismun majrurun kan isim yang terletak setelah huruf jar. Ismun majrurunnya harus disebutkan huruf jar apa yang membuat dia menjadi majrur itu, yaitu huruf ba ini. Ditulisnya bil ba'i. Disebutkan nama huruf aslinya. Dikembalikan. Huruf ba, huruf jar ba, kita tinggalnya. Ini dihapus dulu. Jangan pakai warna merah. Jangan pakai warna merah. Oh iya. Yang mau kebaca Teh. Udah ya, warnanya kurang tajam. Coba Agak silau. ya. Ya nanti kita pakai hitam semua aja kalau gitu. Itu menyaris naon ya? Itu badai nyerat Naba. yang Tadi isi ismun setelah huruf jar gitu. dibai. Ada 3 huruf dalam huruf jar itu yang ketika mengi'rab kita menuliskannya dikembalikan kepada nama aslinya huruf itu, yaitu huruf lam, huruf ba, dan huruf kaf. Ada kan ya kaf? Menemu kaf. Lam. Jadi ini nama aslinya kan alamu. Ini nama aslinya, nama asal, nama hurufnya al-ba'u. Kaf dia. Kelihatan nggak kalau sebelah sini? Terlalu tinggi, Teh. Terlalu tinggi. Oh, di bawah berarti ya. Sini kelihatan ya? Iya, di situ. Nah, ini nama aslinya al-kafu. Al-kafu. Nama hurufnya al-kafu. Jadi kalau kita mau mengi'rab ismun majrurun, misalnya lahu ismun majrurun bil lami. Kalau dengan ba bil ba'i. Dengan kaf berarti bil kafu bil. Kalau kaf huruf jarnya Bil kaf. bil kafi. Bil kafi, bil kafa atau bil kafu? Kafi. Bil kafi. Kenapa bil kafi? Kan ada isim majer, ada huruf jarnya. Nah, sekarang udah tahu ya kalau ketemu bi pasti kasroh. Kecuali yang ini. Oh, ini juga karena bi-nya kasroh. Nah, gitu Teh Hani. Oh iya. Jadi Berarti kalau domir mutasil Iya. tidak pakai alamatu jarihi, tidak pakai ciri jarnya apa, karena domir ini dia tidak bisa berubah-ubah cirinya. Beda dengan isim-isim yang tadi, yang Allahu, Alamu, ini kan beda dengan itu. Kalau ini domir isimnya tetap. Nanti kita ada tambahan irobnya sedikit yang menunjukkan kalau domir ini ialah isim yang tetap. Dia tidak bisa berubah-ubah harokatnya. Gitu. Ini boleh dihapus? Boleh Teh. Nah, ini Kafunya udah di screenshot. Bentar. Ya udah. Afwan Teh, kalau kayak udah pernah dibahas mungkin ya. Lam ditambah hu, li ditambah hu jadi lahu, itu kenapa Teh? Gimana sih? Lam. Lam, Bahu, kenapa jadi lahu? emang lam ya? Bukan. Masalah. Apa ya tadi? Oh iya, berarti yang hu berubah jadi hi itu hanya
kalau ketemu bi aja? Lahu, Ini ada kasroh ya. lahu yang domir-domir mutasil yang berharokat domah itu huwa, huma, hum, hiya, enggak hiya. Huma, hunna itu berubah menjadi kasroh kalau sebelumnya awalnya pada dua keadaan. Kalau sebelumnya, jadi nyata. Yang pertama kalau sebelumnya kasroh, yang kedua kalau sebelumnya ada iya sukun. Ila mungkinnya yang mau ditanyakan tadi ya, ila, ala ya. Iya, ila, ala. Kita udah ketemu belum contoh yang ila sama ala? Belum ya? Ada. Kalau sekarang nih ada pembahasannya ila dan ala. Nomor 14. Ini saya hapus dulu ya. Ya Teh Teh. nanti bisa diulang sekali lagi ya Teh cara mengirob yang seperti lahu tadi, bihi tadi. Iya, kalau ada contoh lagi. Ya, yuk sekarang kita nge-irob ya. Teteh ini udah direkam kan Teh? Ini udah recording. Udah dengar ya. Nah, kita ini pelajaran irob ini kalau dulu saya belajar sudah nahu, teori-teorinya panjang lama, setelah sorob lama baru masuk ke irob. Kalau sekarang kita langsung prakteknya, jadi biar majunya sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, asal nggak maju sedikit tapi pahamnya melekat gitu. Amin. Nah, kita masuk ke contoh huruf jar yang baru. Kebaca enggak? Bil ma'rufi. Bil ma'rufi. Wa ada'un ilaihi. San masmu'una bil ma'rufi wa adaun ilaihi bi ihsanin. Nah, coba kira-kira ada yang bisa menghitung nggak ini terdiri dari berapa kalimat? Kalau ada u ya. Kalau ada un ya Teh. Wa adaun. Kalau ada un terus Ya. 8. Ilaihi bi ihsanin. Masih kurang dekat itu layarnya. Udah Teh tuh jelas. ilaihi. Ya. Jadi berapa kalimat ini? Ayo kita irob aja ya. 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. Bil ma'rufi. Nah, kita penggal-penggal dulu. Kita penggal-penggal dulu menurut kalimat-kalimatnya. Kita memenggal di mana dulu ini? Bi. Di sini kita penggal ya, bi. Yang kedua di sini. Bi. Terus Wah, di sini. Di mana lagi? ada un. Ada un. Ilaihi. Ila. Ilai. Ya, salah. Ilai. Ila di sini. Nah, gini. Ila. Di sini. Ihsani. Bi. Jadi ini ada 8 kalimat. Ayo kita identifikasi satu persatu ya. Bil ma'rufi. Bi ini namanya Huruf jar. huruf jar. Ketemu huruf jar lagi. Tapi kita nambah materi baru kan. Ini namanya huruf jar. Harfu jarin. Al-ma'rufi, lihat dari sisi kalimat, dari cirinya, kita mengenali dia sebagai kalimat apa? Isim. Isim dohir.
Isim dohir. Kenapa disebut isim dohir? Cirinya apa yang ini? Ada kasroh. Kasroh. Ada kasroh. Ini boleh. Ini ada kasroh. Ada lagi ciri yang lain? Alif Alif lam. lam. Ada Alif alif lam. lam. Ada lagi ciri yang lain? Udah. Ayo ciri isim teh seberapa hiji ya? Yang sudah Di kita awal pelajari. jar, diawali huruf jar. Ah, di awal jar. huruf jar ini huruf jar. Tadi Iya. aku cenah. Huruf jar itu termasuk ciri isim. Jadi al-ma'rufi ini dia punya 3 ciri isim. Kasroh, huruf jar, dan alif lam. Kasroh ini terjadi karena ada Huruf Huruf jar. jar. kasroh terjadi karena dia itu di depannya ada huruf jar, maka dia dibacanya kasroh. Dia tidak ada tanwinnya, hanya kasroh saja karena di depannya ada alif Alif lam. lam. Nah, maka ini namanya ismun. Ismun. Majrurun. Ismun. Karena terletak setelah huruf jar namanya ismun majrurun. Isim majrur, majrurun itu isim yang dijarkan oleh huruf jar ini. Oleh apa huruf majrurnya tuh? Oleh huruf Bil apa? ba'i. Oleh huruf jar ba'u. Bil Oh, ba'u. ba'i. Nah, sekarang baru harus kita jelaskan ciri jarnya apa karena dia isimnya isim zohir bukan isim domir. Wa alamatu, nulis tuh alamatu la-nya panjang ya. Alamatu jarri. Alamatu jarrihi. Apa jarnya? Ini lihat jarnya. Untuk lihat ciri, ya, untuk lihat ciri setiap isim itu lihat harokat di huruf yang paling akhir, nih, yaitu kasroh. Kasrotun. Kasrohnya jelas kelihatan. Jelas. Ini zohirotun. Karena kasrohnya jelas, jadi kita sebutnya zohirotun. Letaknya ada di akhir. Jadi Ya, kita di tulis akhir. fi akhirihi. Terus hafal pisan kalau ini ya. Fi akhirihi. Sekarang wa. Huruf. Wa. Huruf. Wa itu ialah harfun. Huruf ini tidak ada dalam bahasa Arab itu yang tidak ada namanya. Wa juga ada namanya, tapi kita ngasih namanya nanti ya. Sekarang harfun dulu aja. Ini namanya harfun. Sekarang ada un. Ke sini aja ada. Ismun. Ismun. Ada ciri apa di sini yang dia sampai dikenali Tanwin. sebagai ismun? Tanwin. 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 Karena ada tanwin, maka pasti itu ismun. Kalau fi'lun tidak ada tanwin, apalagi harfun. Ya, ismun. Pakai majrurun enggak di sini? Enggak. Tidak, karena Tidak ada huruf jar. karena dia tidak didahului oleh huruf jar, jadi tidak boleh disebut ismun majrurun. Ismun saja. Nanti kalau udah nambah teori lagi akan ketahuan. Ini namanya apa? Kedudukannya ketahuan sebagai apa? Ilaihi. Dipecahkan jadi 2. Berarti ini asalnya apa nih? Ila. 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 Natu. Dan huwa. Dari huwa. Ini asalnya ila. Ila nafkir. Ila Tanda. huwa. Asalnya ila ini kalau tidak bersambung dengan huruf jar, dengan apa-apa di depannya, maka dia itu bentuknya alif. Ini yang ngerengkol ini yang ngeringkol itu bukan iya tapi alif. Dan ketika disambungkan dengan domir di depannya, maka si alif ini berubah menjadi iya. Jadi ini nih kalau diurai ila tambah huwa sama dengan, jadi ila tambah hu gitu ya harusnya lah. Nah, ilaihi. Nah, tadi kaidah yang tadi pengecualian hu itu berubah menjadi kasroh harokatnya kalau
Yang pertama sebelumnya ada Kasroh. huruf jar yang berharokat kasroh. Yang kedua ialah kalau sebelumnya didahului oleh ya sukun, dia jadi berubah ilaihi. Nah, ini ila ya. Ila yaitu apa namanya ila? Oh, harfun Jar. jar. Harfu jarrin. Nah, sekarang kita mengirob ini. Domirun Domirun, tasilun. Mutasilun. domirun, mutasilun. Mutasilun nulisnya tidak pakai iya setelah saja. Mutasilun, domir yang bersambung. Dia itu ialah karena terletak setelah, ini saya hapus saja. Karena terletak setelah ila, Jar. maka dia disebut Ismun majrurun. ismun Azrurun. Bil. majrurun bi ila. Nulis bi ila, Ila. bi sambungan dengan hamzahnya. Nah, la-nya kembali lagi ke bentuk semula. Yang rengkolnya jadi alif lagi. Karena dia tidak bersambung lagi dengan domir di depannya. Cukup segini. Ismun majrurun bi ila. Nah, sekarang. Bi, wah ya panjang ya Yena. Harfu jar lagi. Ihsanin. Ihsanin, ada berapa ciri isimnya di situ? 1. Ihsanin, ciri isimnya ada berapa? 1. Apa 1 teh, Bu? Ada 3. Tanwin. 2 ada 2. Iya, ketemu sama kasroh. Kasroh sama tanwin. 1, Bi. 2, atau 3? Bi Atau 4? Nah, Di ihsani. Ihsan 2, nin 3 kayaknya 3. Tuh, yang 1 dulu. Oh iya. 3 ada di kasroh. Kasroh dulu. kasroh. Diawali huruf jar. Tanwin. Tanwin. Oh, itu Jadi isani. dia punya 3 ciri, kasroh, huruf jar, tanwin. Kasroh karena dia didahului oleh huruf jar, tanwin karena di depannya tidak ada alif lam. Bi ihsanin. Berarti sama dengan yang tadi, dia namanya ismun majrurun bi Bilbai. 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 Nah, ini udah sama 4 baris bukan namanya. Wa alamatu Kenapa disebut 4 baris, 3 baris? Ya ini untuk memudahkan aja untuk yang pemula kan supaya ingat posisinya dan langkah-langkah pengajarannya. Kasrotun, zahiratun, akhirih. Nah, jadi betul ada 8. Hurufnya ada berapa? Harfunya ada berapa? Pun apa teh? Maaf teh. Kasrotun. Tinggal tuh sampai sini. Kasratun, zohiratun, fi akhirih. Kita hitung kalimatnya. Hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Hurufnya ada 4. Isimnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, tidak ada fiilnya ya. Fiilun 0. kosong. Fiil kosong. Jadi betul ada 8 jumlah kalimatnya, 4 huruf dan 4 isim. Nah, ilaihi. Ini kita ketemu contoh domir mutasil yang bertemu dengan huruf jar ila. Huruf jar ila itu ila dan ala. Ila dan ala
Kalau disambung dengan domir mutasil, maka si alif ini berubah menjadi iya. Ilaihi, alaihi. Ila kalau bersambung dengan huma jadi apa? Bentuknya? Ilaihima. Ilaihima. Ala kalau bersambung dengan hunna. Alaihinna. Alaihinna. Ala kalau bersambung dengan huwa. Alaihi. Alaihi. Kalau bersambung dengan hiya. Alaiha. Alaiha. Kalau bersambung dengan hum. Alaihum. Alaihim. 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 Alaihum. Nah, orang Arab alaihum teh hasayeun. Alaihi. Nah, karena heseun eta teh. Karena hasayeun iya. Alaihim gambreng. Teh katingali apa teh katingali teh? Kelihatan. Tinggal. Oh, katingal kelihatan. Itu bahasa ini Arab Sunda. Arab Sunda. Ya. Ini kita boleh hapus? Nanti lihat rekamannya aja ya. Aduh, saya Iya, lupa terus siap. ininya. Nah, sekarang kita coba perubahan domir yang nyambung dengan huruf jar yang alif berubah menjadi iya. Ila ya, misalnya. Ila ditambah hum. Jadi Ilaihim. ilaihim. Sama dengan tadi yang domir yang bersambung dengan huruf jar yang berharokat kasroh. Tapi yang yang hu aja ya, yang berharokat domah yang berubah itu. Kalau ila ketemu anta gimana? Ilaika. Nah, ila ketemu anta ilaika. Tambah anta. Jadi tidak boleh ila anta, tapi ilaika. Domir mutasil dari anta itu berubah menjadi ka. Antuma jadi Ilaikum. Ilaikuma. kalau domir mutasilnya aja antuma jadi Kuma. barangkali ada yang belum hafal nih. Domir 6 domir yang di depannya an. Domir munfasil an itu apa saja yang ke depan semua nih? Anta, anti, Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antuma gitu ya. Antuna itu semua cara merubahnya ialah buang annya. Nih, ini contohnya anta. Anta. Mungkin ada yang belum terlalu ini. Caranya dibuang annya, ta ganti menjadi kaf. Jadi ka gitu. Kalau antuma berarti menjadi buang annya. Buang annya jadi tuma kan? Setelah itu si kaf ta diganti dengan kaf. Disambungkan dengan mim jadi kuma. Nah, gini. Sampai 6 domir. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Begini cara merubahnya ketika menjadi domir mutasil. Antuna berarti menjadi Kunna. kunna. Nah. Ini udah hafal semua ya kalau sekarang perubahan domir munfasil ke mutasil? Insya Allah. Alhamdulillah. Kunna. Nah, berarti coba sekarang. Ila dengan antunna berarti gimana? Ilaikunna. Ilaikunna. Nah, sama dengan ilaikunna disambungkan. Ilaikunna. Ala.
ditambah antum. Alaikum. Jadi Alaikum. alaikum. Alif berubah menjadi iya. Alaikum. Tapi ini tetap domah ya, tidak jadi alaikim. Alaikum. Ala ditambah hum. Udah belum? Jadi Alaihim. 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 Ya. Itu saja. Kita latihan lagi ya. Saya belum kirim foto ininya ya. Oh, di sini aja berarti. Ini dihapus apa-apa? Nggak apa-apa. Bapak. Nanti ini. Jam berapa sekarang? Nah, coba 1 atau 2 contoh lagi ya. Ini tak rujuk. Ini kita kalimat yang ada fiilnya. Yang kan katanya kalau domah itu jadi ketika ketemu huruf jar itu kan jadi kasroh ya. Tapi kalau yang antum itu tetap ala ketemu antum nggak jadi Enggak. gitu ya. Yang huhu aja. Yang hoho aja. Ta'rujul malaikatu. Bersambung ke sini. Ilaihi fi'lun. Ada berapa kalimat di sini kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ta'ruj itu artinya naik. Nah, ada 8 kalimat. Ta'ruju. Kalau dari segi ciri, kita menemukan ciri fi'il nggak di situ? Ada tatanis. Oh, tatanis. Ini bukan tatanis ya, tamu tapi kita belum ini. Kita mengetahuinya dari arti dulu aja. Artinya ini naik. Naik itu menunjukkan kata apa? Kerja. Kata Pekerjaan. ya. Kita belum masuk ke ciri fi'il fisiknya ya. Kita baru ke ciri-ciri pendukungnya aja. Ini kata kerja. Kalau kata kerja itu dalam bahasa Arab namanya Fi'lun. fi'lun. Maka ini namanya fi'lun. Al-malaikatu. Ada ciri apa di situ? Alif lam. Alif lam. Alif lam. Alif lam teh ciri apa? Isim. Ismun. Ciri ism teh sabaraha hiji? Alif lam. Ya. Apa lagi? Tanwin. Alif lam. Terus Ini domah. Tanwin. Tanwin. kalau tidak ada alif lam, tanwin. Jadi alif lam sama tanwin itu gantian ya ciri isimnya. Dia harus selalu ada di isim tapi gantian sifatnya itu. Iya. Alif lam, tanwin, Kasroh. kasroh, dan huruf Jar. jar. Yang ada di sini ialah hanya alif lam saja. Alif lam dan Domah. iya. Domah ciri isim bukan? Bukan. Domah itu bukan ciri isim. Fi'il juga ada yang domah. Nah, domah masalah ciri isim. Ciri isim yang identik mah hanya alif lam di kalimat ini. Yang identik hanya alif lam aja. Jadi cirinya satu. Maka ini namanya ismun.
Kalau kasroh kan dia ciri isim identik juga, karena kalau fiil nggak ada yang berharokat kasroh, hanya isim yang berharokat kasroh. Ya kecuali huruf ada beberapa yang kasroh. Nah sekarang selanjutnya huwa Huruf fun. Harfu huruf. Fun. Harfun ya, kalau nggak ada alif lam harfun. Ar-ruhu isim. isim. Sabaraha hiji ciri isimna di dia. Alif lam, Hiji. alif aruf. Tuh, alif lam aja teh. Nah, alif lam aja. Jadi dia ismun. Ismun majrurun bukan? Bukan. Bukan, tidak ada huruf jar lagi, ismun aja. Ilaihi. Ialah. Ilaihi itu berapa kalimat? Satu atau Jar. dua? 2. Dua. Ila berarti Harfu jar. Jar. harfu jarrin. Hi. Nah, hi. Nah, tadi teta. Gimana mengirobnya domir ini? Domir mutasil. Mutasil. Domirun Mutasilun. mutasilun. Dia teh ismun. Majrurun. Pakai majrur ya, karena di Ila. depannya ada ila, ada huruf jar. Bi ila. Semakin tipis. Titik. Ismun majrurun bi ila. Fi Harfu jar. huruf jar lagi. Ini jauh-jauh tadi saya nulisnya lebih panjang. Nah ini yaumin Ismun Ismun majrurun. majrurun. ismun majrurun Bifi. bifi. Nah, bifi. Ba sambungkan dengan fa, sambungkan dengan iya-nya. Bifi. Wa alamatu Jarihi ciri jarnya di yaumin ini yang mana? kasrotun. 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 Zahiratun. Bi akhirihi. Kasroh yang ini ya, nih kasroh yang ini yang pertama, kasroh yang sebelah kanan. Itu ciri kalau dia itu didahului oleh huruf jar. Bi Akhirihi. akhirihi. Nah, kalau ini di depannya ada alif lam, bacanya gimana? Yaumin itu. Fil yaumi. Fil yaumi. Tanwinnya harus dibuang. Tanwin itu yang ini dibuang. Jadi fil yaumi. Karena tidak ada alif lam, jadi dia pakai tanwin. Fi yaumin. Nah, jadi ini ada berapa huruf? Hurufnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada berapa isim? 1, 2, 3. 3. 3. Ada lagi enggak? Nggak ada. Itu huruf ada 4 teh. Mana wae? Coba. 3 ya. Wa, fi, Coba disebutin. Huruf mana aja? Wa, Ba, lagi? ila, fi. Tiga. Sekarang isimnya ada mana aja? Disebutin. Malaikatu, 1, arruhu, 2, yaumin. 3. yang bawah ismun majrur. Yang hi itu Cuma Ismun domir. bukan? Domir mutasil. double mutasil sama ismun juga. Apa disebutan ismunnya apa gimana teh? Iya. Kita udah latihan ini dari kemarin gitu loh. Ismun itu terbagi kepada 2, yang zohir
3, 4, berarti ismnya ada 4. dan domir. Iya. Nah, yang dohir, nah ini isimnya dohir. Mana lagi yang dohir? Ruh. Ini isim dohir. Mana lagi yang isim dohir? Oh. Yaumi. Ini isim dohir. Kalau isim dohir atau isim domir? Domir. Domir, dia juga isim sama kedudukannya seperti yang ini posisinya. Cuman ini mah kelihatan jelas bentuknya. Kalau ini kata gantinya. Kan ini isim itu zohir dan domir. Jadi ini harus diaku sebagai isim. Berarti ada 4 itu. Jadi ada 4 isimnya. Ada fiilnya? Ada. Fiilnya 1. Jadi pas jumlahnya semuanya ada 8. Nah ini ya, ingat. Isim terbagi kepada 2. Zohir, domir. Zohir itu yang al-malaikatu, ar-ruhu, al-yaumin, Allah, an-nas, an-nar, asyamsu, al-qamaru. Nah itu isim dohir. Kalau ini namanya domir. Domir itu terbagi kepada berapa yang sudah kita pelajari? 2. Mutasil dan munfasil. Yang munfasil, yang terpisah, munfasilun. Kalau nyambung, mutasilun. Nah itu. Jadi nanti kalau disebutkan domir, kenapa ini nggak langsung disebut isim? Karena di sini kalau nggak disebut dulu domir, nggak ada ciri-ciri isim kan? Mau disebut langsung isim, nggak ada ciri-ciri isimnya. Harus disebut dulu dia domir, karena kalau ini kan kelihatan, oh ada cirinya alif lam, ada tanwin, jelas ciri isimnya. Kalau ini kan ciri isimnya tidak ada, padahal dia isim, jadi harus disebut dulu kalau dia itu domir. Tapi domir itu termasuk kepada isim, gitu ya. Ada yang ditanyakan tentang domir, mengerobnya, domir mutasil, domir munfasil? Bu Guru, Nah, enggak. upaminu al-malaikatu. Iya, Kan itu teh al-malaikatu teh di akhirnya teh domah. iya, Tapi dia tetap isim karena dia ada ciri alif lam. iya. Nah, yang mau ditanyakan kenapa dia tu? Kan kalau ti mah berarti karena sebelumnya misalnya ada huruf jar. Iya. Nah, kenapa dia tuh enggak tak gitu misalnya? Kalau lihat dari, wah ini pembahasannya kan nanti ya. Kalau isim itu, kalau tidak didahului oleh huruf jar, kalau didahului huruf jar pasti kasroh. Kalau tidak, kemungkinannya 2, tu atau ta, domah atau fathah harokatnya. Kita kasih bocoran aja di kasus ini ya, karena ini contohnya jelas. Ini menjadi tu karena dia menjadi fa'il, pelaku dari pekerjaan fi'il ini. Nah, gimana cara taunya ya? Wah, nanti kita nyampe ke situ. Nanti kita sampai ke pembahasan itu. Kapan isim itu domah, kapan isim itu menjadi fathah. Sekarang kita bahas yang kasroh dulu. Ini tuh karena dia menjadi pelaku dari pekerjaan ini. Jadi harokatna tuh. Dikasih domah, dikasih fathah, dikasih kasroh itu nanti ada alasannya. Kalau ini alasannya karena dia menjadi pelaku dari pekerjaan naik ini, dari fi'il ini, maka dia harokatnya domah. Itu Bu. Ya, atau nuhun Bu Guru. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya nanti kasih latihan baru Semoga yang mengerjakannya semakin banyak. Semoga yang mengerjakan tugasnya semakin banyak. Nanti ini ada domir yang bersambung dengan huruf jar. Fi, ila juga ada, ala, fi. Tugasnya dikasih di mana ya Teh? Tugasnya di Telegram, Bu Nani udah masuk ke Telegram? Ada, insya Allah. Ya. Oh, di Telegram ya. Ya, di Telegram. Kalau sudah bisa mengirob, itu tuh sudah menunjukkan kefahaman kita terhadap sebuah
kalimat ini teh dia bentuknya apa, termasuk apa. Nah, kalau sudah bisa menguraikan berarti kita sudah paham. Insya Allah. Cukup? Insya Allah cukup. Allah. Ya. Sudah lebih jelas teh, alhamdulillah. Ya, masih membahas tentang domir yang bersambung dengan huruf jar, nanti masih mengirob, masih sama contohnya huruf jar juga gitu. Tapi mungkin nanti ada yang ketemu dengan perubahan bentuk-bentuk fiilnya, ada yang fiilnya ada tak di depannya, ada tak di belakangnya, ya itu dengan semakin banyak mengerjakan tugas, semakin banyak melihat bentuk-bentuk lain dalam Al-Quran, berarti wawasan kita terhadap kalimat-kalimat bahasa Arab itu semakin bertambah ya. Kalau jarang lihat latihan, jarang ditelek latihannya tuh, berarti wawasan ininya, perbendaharaan kalimatnya tidak bertambah kalau gitu ya. Makanya semakin banyak latihan, insya Allah semakin paham. Ya, cukup kalau gitu, sudah jam 9 lebih. Nanti tugasnya saya kirim ya 5 soal lah, insya Allah 5 soal dikerjakan cukup latihannya. Asal konsisten mengerjakan latihannya, biar semakin paham bentuk-bentuk kalimat dan perubahan-perubahannya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya Bu, tutup. sebentar Bu. Ya, Yang tugas di Telegram yang kemarin itu kan baru 7 ya yang dibahas. Berarti ada 3 lagi ya. yang 3 lagi, yang tadi ya 3 lagi belum dibahas ya. Mau di PR-kan lagi yang 3 yang ini? Teh baru mau dikerjakan teh. Masih nggak tahu. Tamatin dulu deh yang ini, yang tugas kemarin. Jangan dulu ditambah. Tamatkan dulu ya, berarti 3 Ya. ya. Ya ada cuma 3. Iya, kemarin dikerjakan sampai nomor 7, berarti 8, 9, 10. Cuman 3 ya dikerjakan ya. Anu setoran anak sudah yang mengerjakan tugasnya kayaknya itu aja. Oh, sadayana ngerjakannya cuma nggak laporan ke saya mungkin ya. Teh belum. Ya, Insya Allah nanti mau dikerjakan itu. Parah. Soalnya masih merapikan catatan teh, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bertahap ya, asalnya baru belajar isim, ciri-cirinya, masuk ke ciri-ciri fiil, sekarang ke huruf jar, masuk ke domir, sedikit-sedikit tapi dengan pemahaman yang kuat, insya Allah itu kita lagi bikin fondasi ya, ketika nanti naik dengan teori-teori dan kaidah-kaidah selanjutnya, kita yang awal-awalnya dasarnya kita nggak akan lupa. Karena yang dibahas itu pasti semua dari isim, dari huruf, dari fiil. Nanti berbagai isim bentuknya, berbagai huruf, berbagai fiil. Akan kita ketemukan bermacam-macam perubahan-perubahannya. Kalau di bawahnya nggak kuat, nanti takutnya tambal sulam. Yang ini maju, yang belakang lupa. Maju materi, yang belakang ketinggalan lupa lagi gitu ya. Bisa Jadi baca Arab dulu ya Bu Guru. Jadi kita bersabar. Majunan teu cepat cenanya ya. Karena Udah, kita Teh. sedang bikin fondasi. Udah pas ini teh. Ya. Kalau saya udah pas, perlahan tapi pasti lah mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah sudah bisa lebih paham ya Bu ya. Insya Allah. Iya, jauh alhamdulillah. Lebih paham perubahan-perubahan kalimatnya. Jadi kita sambil memperbaiki cara nulisnya, kaidah penulisannya, cara menyambungkannya juga ya kita bahas. Jadi biar ketika nanti ini teh bisa bacanya, bisa nulisnya, bisa ngomong kemah tidak ada harokatnya, kita bisa mengharokati gundul-gundul ya sambil baca, sambil bisa mengartikannya. Amin, insya Allah. Amin. Ya, cukup dari saya. Alhamdulillah sudah selesai kelas kita malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa bacaan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khair, Teh. Alhamdulillah.